Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah channel Gerakan Pemuda Ansor PAC Majalaya mengudara kembali walaupun tidak bareng ngobrol Abah Aib Deredet. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama 10 hari pertama yaitu tentang rahmat Allah, 10 hari yang kedua tentang magfirah Allah, 10 hari yang ketiga yaitu tentang diselamatkannya dari api neraka. Nah sekarang kita memasuki 10 hari yang kedua. Bahkan kemarin-kemarin kita telah melaksanakan dan memperingati Nuzulul Quran, yang mana Nuzulul Quran ini merupakan tradisi ataupun yang pertama melaksanakan Nuzulul Quran diperingati itu ketika zaman Presiden Bapak Soekarno, yang mana usulan daripada kiai, usulan daripada ulama. Kenapa harus diperingati pada saat itu? Dikarenakan pada saat itu bangsa kita, bangsa Indonesia setelah meraih kemerdekaan. Dikarenakan meraih kemerdekaan tersebut bukanlah bim salabim ataupun abrakadabra, tidak segampang membalikan telapak tangan, tetapi dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga bangsa Indonesia ini merdeka. Maka dari itu rasa syukur daripada presiden tersebut dan para ulama menganjurkan bahwa umat Islam dan bangsa Indonesia untuk memperingati Nuzulul Quran. Perlu kita ketahui, terkadang kita dalam benak pikiran kita menerjemahkan bahwa Lailatul Qadar itu dengan Nuzulul Quran itu sama. Itu hanyalah sebuah proses diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pertama malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dengan sekaligus diturunkan oleh Allah Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit yang kedudukannya, keberadaannya di dunia ini. Maka dengan sekaligus Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Tetapi tidak ada yang mengetahui kapan diturunkannya, kapan terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Hanya Allah yang mengetahui. Yang selanjutnya, setelah di Baitul Izzah itu Al-Quran langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril pada malam tanggal 17 Ramadan. Nah, yang kita peringati tersebut adalah Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama diturunkan itu adalah surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Makanya diperingati oleh setiap umat Islam ketika malam tanggal 17 bulan Ramadan. Sehingga kita memperingatinya dengan mengadakan khatmal Quran, tadarus Al-Quran, mengisinya dengan pengajian. Itu adalah pada malam tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu bahwa turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW itu dengan secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi pada zaman itu. Sehingga ada yang disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran dengan secara berangsur-angsur. Kalau dibulatkan selama 23 tahun Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk Lailatul Qadar itu sendiri tidak ada yang mengetahui kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Yang jelas Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa
Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Mungkin saja tanggal 21, mungkin saja tanggal 23, tanggal 25, 27 dan 29. Di malam-malam ganjil tersebutlah Lailatul Qadar terjadi. Tetapi hanya sebatas ciri-cirinya saja. Ketika terjadinya Lailatul Qadar, pada siangnya tidak terlalu terik panasnya matahari dan tidak juga teduh, tetapi suasananya sangatlah adem. Itulah ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Tetapi Imam Al-Ghazali mempunyai patokan sendiri, mempunyai kaidah sendiri. Bahkan Imam Al-Ghazali tak pernah ketinggalan malam Lailatul Qadar dengan memegang patokan tersebut. Di antaranya Imam Al-Ghazali mengatakan, jikalau tanggal 1 bulan Ramadannya yaitu tepat pada hari Ahad atau hari Minggu dan hari Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya yaitu malam tanggal 29 Ramadan. Selanjutnya, jikalau tanggal 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam tanggal 21 Ramadan. Dan jika awal Ramadannya itu tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya yaitu malam tanggal 27 bulan Ramadan. Berarti kemarin kita pas tanggal 1 Ramadannya hari Selasa. Maka menurut kaidah Imam Al-Ghazali berarti malam Lailatul Qadarnya tepat malam tanggal 27 Ramadan. Dan selanjutnya, jikalau tanggal 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam tanggal 25 Ramadan. Dan jikalau tanggal 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya tepat pada malam tanggal 23 Ramadan. Itu hanyalah patokan-patokan yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi entah kapan terjadinya, yang terpenting di malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, magfirah dari Allah, dan diselamatkan dari api neraka, maka ketika malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan, maka kita perbanyak istighfar, perbanyak membaca sholawat, perbanyak dzikir kepada Allah, perbanyak tadarus Al-Quran, dan membaca doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itulah yang harus kita lakukan di malam ganjil 10 di terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti pada tanggal ganjil di bulan Ramadan 10 terakhir mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.